Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para pendengar rahimakumullah. Seringkali doa yang kita panjatkan setelah sholat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mempunyai kehidupan yang baik di dunia dan juga kehidupan yang baik di akhirat, dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Menyikapi hal demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa bagi orang laki-laki dan orang perempuan yang melakukan amal saleh, maka Allah akan memberikan sebuah kehidupan yang nikmat. Walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan membalas apa yang ia lakukan di dunia dengan suatu pahala yang baik. Pahala yang baik yang ia lakukan di dunia. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sebuah keinginan pengen kehidupan yang baik di dalam dunia, maka konsep yang pertama adalah kita menggunakan rezeki yang halal. Rezeki yang halal akan menjadikan perilakunya membuat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, membuat anak-anaknya soleh dan solehah, membuat keluarganya keluarga yang barokah, sehingga dengan keberkahan rezeki tadi maka harta berlimpah ruah, bisa berangkat haji Makkah Madinah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita adalah untuk mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Islam jauh-jauh hari memberikan sebuah resep bagaimana agar kita terbukanya sebuah rezeki di dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah miftahur rizki, pembukanya rizki yang halal dan baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menyukupinya. Yang kedua, kunci agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah rizki yang banyak kepada kita adalah memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita isi di dalam kehidupannya adalah dengan memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farjan wa min kulli daikin makhrajan wa rizqu min haitsu la yahtasib." Barang siapa memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menghilangkan segala kesusahannya adalah sebuah kesenangan. Segala bentuk kesusahannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sebuah kesenangan. Dan segala bentuk kesulitan yang ada di dunia
akan dijadikan oleh Allah segala bentuk kerusakan yang ada di dalam dunia, maka Allah akan menggantinya dengan sebuah perkara yang gampang, yang jembar. Dan Allah akan memberikan sebuah rezeki yang tidak dicari, tidak diduga-duga. Oleh karena itu, segala bentuk kesusahan dalam kita pengen disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala bentuk kesusahan kita pengen dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sela-sela kehidupan kita. Di sela-sela kehidupan kita berbanyak membaca rizki membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar segala bentuk rezeki kita dimudahkan oleh Allah, dengan catatan kita membaca istighfar tetap bekerja. Ba'idun minal ma'asyah. Ketika keberkahan rezeki kita pengen kita peroleh, sebuah kehalalan di dalam rezeki kita pengen peroleh, maka caranya adalah ba'idun minal ma'siyah. Jauhi segala bentuk perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghalang sebuah datangnya rizki di dalam diri kita. Perbuatan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan terhalang manakala kita sering melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin teruji bila kita pengen mendapatkan rezeki yang halal barokah. Yang kedua, kunci kesuksesan kita hidup di dunia sesuai dengan doa yang kita panjatkan di dalam habis sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah qanaah. Qanaah artinya adalah menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha menjadi yang terbaik. Ada usaha ketika kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita menerima apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibarengi dengan kita berusaha agar kita mencari sesuatu yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man aslama wa ruziqu kafata wa qana Allahu bima ata. Sangat beruntung orang yang memeluk ajaran agama Islam dan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia merasa cukup, wa qana Allahu bima ata, dan dia berqanaah terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita semua, kita berusaha berhusnudzon bahwasanya apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Kita menerimanya, berusaha kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hakikatnya apapun pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sebuah kebaikan bagi kita. Lalu bagaimanakah menumbuhkan sifat qanaah dalam diri kita? Unzuru ila ma asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah pada orang yang di bawah kamu, jangan melihat orang yang di atas kamu. Lihatlah terhadap masih banyak
orang-orang yang kelaparan di luar sana, maka itulah yang akan menjadikan kita sifat qanaah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melihat orang-orang yang sudah kaya, orang-orang yang berada di atas kita, sehingga akhirnya kita semua terbuai oleh kenikmatan dunia dan tidak mau menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bentuk kunci sukses hidup di dunia dan di akhirat adalah taufiqu ila ta'at, yaitu kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa taat apapun, terhadap situasi apapun kita akan berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian ingin mengendaki pertolongan Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian semua. Wa yusabbit aqdamakum, dan kalian tetaplah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suatu cara yang harus kita lakukan di dunia ini adalah berusaha meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan pertolongannya di dalam masalah taat kepada Allah. Banyak di luar sana manusia yang tidak taat kepada Allah, sehingga dengan tidak taatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kehidupan yang ia lakukan di dunia adalah kehidupan yang merupakan kehidupan yang semu. Dia terjerumus dalam jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesengsaraan batiniah yang ia peroleh karena dia senantiasa terjerumus dalam kemaksiatan yang ia lakukan. Oleh karena itu, ketika kita benar-benar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah ketenangan jiwa di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci kita keempat adalah ketika kita pengen hidup sukses dunia akhirat, maka kuncinya adalah khalwatut ta'at. Khalwatut ta'at, bagaimana bentuknya kita agar kita merasakan manisnya iman di dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun man kunna fi wajada khalawatil iman." Tiga orang yang akan mendapatkan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwa. Orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lainnya. Hanya Allah dan Rasulnya yang ia cintai. Sebagai bentuk cintanya dia kepada Allah dan Rasul, ia memperbanyak zikiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk cintanya kepada Rasul adalah dia menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia hidupkan, itu sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbu ila Allah, dan mereka mencintai seseorang lillahi ta'ala, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang-orang yang mencintai sesuatu karena lillah, mencintai sesuatu karena Allah, maka orang ini adalah orang yang akan mendapatkan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala diperoleh karena ia memperlakukan bahwasanya dia mencintai anaknya, dia mencintai istrinya, mencintai anak dan istrinya sebagai sebuah wasilah dia mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa ayyakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudafu finnar. Kemudian orang-orang yang menemukan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang benci akan masa lalunya ia lakukan kembali. Benci masa lalunya ia lakukan kembali. Oleh karena itu, dia tidak mau melakukan terjerumus oleh sesuatu yang menghalang-halangi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kehidupannya ia pernah terjumus dalam jurang kemaksiatan, dia tidak mau kembali lagi kepada itu, maka orang ini adalah orang yang akan mendapatkan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah juga membenci terhadap perbuatan-perbuatan yang akan ia jurumuskan ke dalam siksa api neraka. Mudah-mudahan 4 konsep tadi senantiasa berada dalam diri kita agar kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dan mengarahkan kita semuanya. Wallahu musta'an ila sabilil huda wal bayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.